Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengenang akan korban Kristus di salib hari ini, menandakan kasih-Nya kepada kita sekalian. Kita mau bersyukur pagi hari ini buat kasih yang menyelamatkan hidup kita. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kita mau berdiri bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya. Oh indahnya, heran kasih. Oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib, mulianya Engkau. Amin, haleluya. Mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, herankah betapa kagum jemaat sendiri. Betapa kagum ku melihat. Oh benar Tuhan, ya Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya,
Oh heran, bersama-sama mari katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, heran kas. Oh indah dan heran, oh indahnya, oh heran kas. Sekali lagi, oh indahnya, indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, amin. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh kami sungguh rasakan kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang heran. Siapakah kami yang beroleh belas kasih-Mu, sehingga kepada kamilah Engkau memberi keselamatan, hidup yang kekal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan setiap kali kami mengingat akan kasih-Mu, kami mengecap betapa baiknya Engkau. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Apapun yang sedang jemaat-Mu alami hari ini, biar kami semua ingat akan kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik Bapa. Kami mau mengecap dan selalu melihat di balik segala perkara Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang di sini hendak memuji menyembah-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia mati bagi kita. Dia korbankan kasih-Nya. Kita naikkan pujian kecap dan lihatlah, tetap berdiri bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Katakan kepada sebelah saudara, syukur kepada Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Amin. Allah yang memeliharaku selama-lamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur wanita saja, syukur bagi wanita saja.
teriak saja, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Dia pasti mengasihi saudara. Mari bersama-sama katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, oh selamanya, selamanya. Lagi katakan selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang mengasihi dan memperhatikan kita selama-lamanya. Anak cucu kita orang benar diberkati oleh Tuhan. Tidak akan meminta-minta. Haleluya. Yang belum punya anak cucu, Tuhan pasti nyatakan itu. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mana Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia yang merendahkan dan meninggikan. Amin, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh berbahagialah, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah, oh menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Amin. Begitu. Begitu besar. Amin. Mari kita katakan lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh ya Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang mengubah, amin, menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh berbahagialah, berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil bagi saudara dan saya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab itu selalu ada sukacita di wajah orang percaya. Ya, sungguh-sungguh percaya dan punya iman bahwa Tuhanlah yang menanggung hidup ini. Haleluya.
Kasih Tuhan selalu mempesona. Mari kita rasakan dan alami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Ya Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Pemazmur berkata, tidak pernah dilihat dari muda sampai tua orang benar ditinggalkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Aku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus seumur umur. Kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu ya Tuhan. Saya mengundang Bapak Gembala
untuk tampil bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, yang bagiku lebih yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak, kalau kami masih dapat hidup, itu karena kasih-Mu. Kalau kami masih bisa beribadah pagi ini, itu karena kasih-Mu Bapa. Pujian sungguh indah buat kami semua pagi ini. Biarlah kami tetap setia sepanjang umur hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian kami. Sekarang Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya boleh bersama Bapak Ibu sekalian untuk beribadah dalam ibadah onsite minggu pagi ya. Nah, kita masih pada tema kita triwulan terakhir ini, win over the problem atau menang atas masalah, menang atas masalah. Dan subtema pagi hari ini adalah persevere until the end atau bertekun sampai akhir. Ya, bertekun sampai akhir. Dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa menang atas masalah atau win over the problem? Itu hanya bisa kalau kita bertekun sampai akhir. Tidak semua orang bisa bertekun sampai akhir. Ketika menghadapi masalah di tengah jalan, mereka undur diri dan tinggalkan Tuhan. Nah, orang-orang yang menang atas masalah adalah orang-orang yang bertekun sampai akhir. Ya, dalam kitab Wahyu jelas ditulis itu. Ya, berbahagialah orang yang menang sampai akhir. Memang berarti bukan kita tanpa menghadapi masalah, tetapi masalah tetap ada. Hanya kita bertekun, tidak goyah dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, bacaan kita akan simak bersama pagi ini dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25 dan saya akan bacakan
ayat masnya atau nats kita pagi ini. Pada ayat 25, Yakobus 1 ayat 25 firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan orang itu bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia atau orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus pasal 1 ayat 25. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ada banyak hukum dalam kehidupan ini. Apalagi yang sekolah hukum, ya. Pasti tahu benar, ada banyak hukum dalam kehidupan ini. Tetapi hukum yang sempurna hanya ada dalam Alkitab firman Tuhan. Saya pastikan itu hukum yang sempurna hanya ada dalam Alkitab firman Tuhan. Nah, kita akan lihat hari ini, kita akan berbicara tentang persevere until the end. Bertekun sampai akhir, ya, bertekun sampai akhir. Itu gambarnya imajinasi bagaimana kita masuk gerbang surga, ya. Karena bukan hanya langkah awal yang menentukan win over the problems, menang atas masalah, tetapi langkah akhir kita. Langkah akhir kita itu loh yang menentukan kita menang atau kita kalah dalam masalah kehidupan kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita pagi ini dihadapkan dengan sesuatu yang pasti, kepastian. Yakobus mengingatkan kita agar kita itu memiliki sikap hati yang mencintai firman Tuhan. Orang yang mencintai itu akan lain, ya. Dia akan lain. Dia akan meneliti. Nats kita tadi berkata dengan jelas, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini bukan masalah mau jadi pendeta, bukan. Kalau orang mencintai firman Tuhan, sampai di rumah, dia akan lihat lagi. Yang diomong ke Pak Usia itu benar atau cuma hanya omong-omong doang. Janji-janji kosong. Tetapi mempelajari, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Tuhan Yesus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, 1 Petrus 2 ayat 21 di sana jelas dia ayat mengatakan memberi teladan. Sampai dia menebus orang-orang yang ditebusnya. Itu memberikan teladan, bukan ngomong-ngomong akulah jalan dan kebenaran, tetapi dia memang membuktikan bahwa dirinya itu jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Allah kalau kita ingin sampai kepada Allah hanya melalui Dia. Dan dengan segala perbuatan baik kita tidak akan bisa. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 jelas menulis. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia. 2 minggu lagi saya akan sampaikan apa sih kasih karunia itu. Nah, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Orang itu akan meneliti, mempelajari, dan orang itu ya akan berbahagia. Berbahagia oleh perbuatannya. Saya alami sendiri, ya. Walaupun memang saya pendeta. Tetapi sebelum saya jadi pendeta, jelas saya juga mengalami hal yang seperti itu. Saya ini orangnya tidak gampang percaya, ya.
Percaya Yesus, percaya. Tapi saya tidak gampang percaya. Apa iya toh? Jadi saya selalu meneliti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, saya meneliti. Sampai saya beberapa hamba Tuhan yang khotbah saya dengarkan sampai hari ini, saya tidak bisa lupa. Ya. Jadi itu yang penting. Ya. Nah, kita melihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Di sana ada 2 poin penting yang Yakobus tuliskan. Cepat mendengar yang pertama, cepat mendengar dan lambat berkata-kata dan bukan pemarah. Coba tolong Pak Harto baca Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, terima kasih. Jadi jelas ayatnya mengatakan seperti itu. Ya, bukan saya, tetapi firman Tuhan berkata seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai banyak orang, termasuk di dalamnya anak Tuhan, selalu membenarkan diri. Benar? Coba misalnya kita coba untuk ngomong, selalu membenarkan diri. Tidak mau misalnya disalahkan itu tidak mau. Membenarkan diri. Jadi ini yang terjadi, pembenaran diri, banyak anak-anak Tuhan yang dalam kehidupannya membenarkan diri. Emosi dan cepat mengambil kesimpulan yang salah dan ujung-ujungnya marah. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan lambat untuk marah. Lambat untuk marah itu berarti mendengar dulu baru ngomong. Biasanya orang kan ngomong dulu, baru ngomong, orang baru ngomong 1, 2, lamanya sudah ngomong 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah kita belum selesai ngomong sudah ngomong. Itu sebabnya mengapa peperangan terjadi. Kita lihat saja di YouTube lah, banyak berita hoax, ya. Belum tahu kejadiannya sudah ambil keputusan, ambil satu keputusan, dan nanti akibatnya salah. Ya. Dulu awal-awal saya ikut Tuhan sama seperti itu. Ya. Tidak punya kerendahan hati. Merasa diri sudah hebat, suci dan benar. Aku ki ketuane pemuda Betel Indonesia di Jalan Nias, PPI Hosana. Wis apik aku ki. Wis neliti Alkitab, wis bener uripku. Dulu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi setelah saya jadi pendeta, apalagi setelah saya nyaris buta, saya baru sadar bahwa yang lalu-lalu itu omong kosong, sampah. Saya sekarang lebih banyak diam. Diam itu lebih baik. Diam itu emas. Ngerungok gesek, tidak langsung jempling. Jadi orang-orang yang kenal saya dulu memang mungkin memberikan saya satu sebutan ngamuan. Ya memang betul. Karena saya wis ngerti-ngerti sing mbok maksud. Nah, padahal belum tentu. Ya, saya memberikan kesimpulan yang keliru. Akhirnya marah. Jadi
Bapak Ibu, yang pertama itu seperti itu, ya. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi kalau marah ya ambekan sih. Kalau tarik nafas oksigennya masuk otak paru-paru, kan marahnya bisa mereda. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur, ya langsung meledak emosinya, bisa game loh, bisa game. Saking marahnya bisa game. Saya punya saudara sampai akhirnya stroke, ribut bisa stroke. Jadi saya dari pengalaman yang saya lihat dari orang-orang itu, saya menyadari kerendahan hati merupakan syarat utama. Ya. Jadi didengarkan dulu, tidak cepat marah. Ya. Tapi bukan berarti orang pandir ya, tidak bisa marah. Bisa marah tetapi bisa mengatur emosinya. Yang kedua, membuang sesuatu yang kotor dan kejahatan dan memiliki hati yang lemah lembut serta menyimpan firman Tuhan di hati. Ya, coba tolong Pak Arto baca ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, firman yang tertanam dalam hati kita, itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau belum kita dengar firman Tuhan, kita sudah menolak firman Tuhan, sampai kapanpun saya katakan, kita tidak akan ketemu kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu ya menyelamatkan diriku. Tidak akan ketemu sudah. Karena kita tidak suka mendengar. Orang yang suka mendengar sampai di rumah diteliti, dibaca lagi. Sebab apa? Firman Tuhan itu jelas dikatakan di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Terimalah dengan lemah lembut. Dan saya tahu dampaknya itu besar. Kalau berkata atau bicara masalah komplain, saya itu orangnya pasti suka komplain. Loh, Tuhan, aku ini mau melayani Radio Iktus loh. Lah kok nabrak orang? Orang nyeleweng menyabrang seenaknya sehingga ketabrak bikin masalah. Saya ngomong dengan orangnya, sudah tidak usah ribut. Nanti diselesaikan, kalau mau menyelesaikan di studio. Saya cepet-cepet mau siaran. Gigi saya rompal, sehingga saya harus ke rumah sakit. Di studio saya ambil tisu, bersihkan, karena berdarah mulutnya. Dan yang keluar apa? Komplain. Loh Tuhan, aku ini kan mau berangkat siaran kok ada masalah. Nah kalau kita mau menang atas masalah, simpan firman itu di dalam hati. Firman itu akan muncul, aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi ini kecelakaan Tuhan, tetapi aku berkata, aku akan memberi hari depan yang penuh harapan. Itu Tuhan. Karena apa? Kita menyimpan firman. Dan nyatanya sampai sekarang saya tetap siaran. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan di radio, tetap rekaman dan segalanya. Kalau ndak mutung, wis percumalah melayani Tuhan. Barulah ora usah rakno gunane. Tuhan jogo aku aja jalan berangkat studio kecelakaan. Pak Arto mau berangkat pelayanan loh. Kecelakaan.
Sampai beberapa bulan harus istirahat di rumah karena kakinya bermasalah. Digips segala. Jadi Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, orang Kristen atau anak Tuhan itu harus bertekad menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati kita. Jika orang Kristen dipenuhi oleh keserakahan, hawa nafsu, iri hati, dan kebencian, maka ia tidak akan dapat menerima firman Allah. Pasti tidak. Itu dibuang semua. Setelah dibuang, kita akan melihat karya Tuhan. Sebab hati seseorang itu akan menjadi semakin keras jika ia terus mendengar firman Tuhan baik, membaca firman Tuhan baik, tetapi sambil berpaut pada kejahatan, iri hati, dengki, sok suci dewe, sok bener dewe, membenarkan diri, maka dia menjadi semakin jahat. Ya, orang Kristen kalau sudah jahat lebih dari orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Ngeri. Saya lihat banyak contoh, tidak perlu saya sebut nama. Ngeri. Kalau orang Kristen sudah jahat, itu lebih jahat dari orang dunia. Setannya tambah. Setelah ada setan dibersihkan Tuhan, tempatnya bersih, setannya masuk lagi, manggil konco-koncone. Akhirnya banyak setan dalam hidupnya, semakin jahat. Apalagi kalau orang memberikan mencas, menilai, wong Kristen wah, ndak mau dirinya dikatakan jelek, suci. Tetapi sucinya suci apa? Bela diri. Ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Jadi mari pagi ini kita menyadari diri, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman Tuhan. Setiap orang harus terus menerima firman Allah itu dengan lembut hati. Sebab apa? Hati yang lembut itu adalah hati yang dapat diajar, dibentuk, diajar, taat, dan rendah hati. Ujung-ujungnya adalah rendah hati. Bisa menerima, tidak komplain, tidak merasa dirinya itu benar. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa menerima firman Allah dan mengalami kuasanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup, mujizat itu sampai hari ini masih ada loh. Wong saya merasakan mujizat. Itu bisa terjadi kalau kita itu mau rendah hati. Kalau umuk tahu ya, umuk tahu ya. Nah, umuk menerki dirinya sendiri. Wah, itu waktu saya jadi ketua kaum muda, aku duit tok. Tak jak kaum muda nih, yuk piknik. Aku kabeh yang bayar. Merasa sok hebat. Tuhan tidak akan pakai. Tuhan akan pakai orang yang rendah hati. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Orang yang rendah hati itu mudah dibentuk, ditekuk Tuhan, dibentuk Tuhan. Anak Allah itu penjunan, gampang. Tapi orang yang keras patah. Ya, ada bedanya antara bambu dan kayu. Sering kali saya katakan perumpamaan bambu dan kayu. Mengapa orang bikin jembatan dengan bambu? Karena tidak mudah patah. Ketika ada beban dia cuma melengkung, tapi kemudian dia balik lagi. Kalau kayu keras,
Wah, bebannya berat, patah dia. Patah. Wis ora Kristen-Kristena. Gombal kabeh pendetane, gombal kabeh. Wah, mau nyumpah serapah. Dulu saya seperti itu kok. Kalau ada aku ngomong gampang kowe pendeta. Makanya saya lama ya, Bapak Ibu enggak pernah saya saksikan enggak mau jadi pendeta. Karena saya lebih suka wis pura pendeta. Karena saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan itu enggak benar, enggak cocok dengan yang diomongkan. Tapi setelah saya jadi pendeta, apalagi setelah saya nyaris buta, saya baru sadar, kamu tuh belum ada apa-apanya Hosea. Wis toh, pasrah sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan. Coba tolong Pak Hato baca ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, saya percaya pagi tadi ketika Bapak Ibu berangkat ibadah bercermin dulu. Ada yang tidak bercermin hari ini? Tidak ada ya? Pastilah. Ngoco sih, malahan kadang-kadang kacanya dibawa di dompet. Aku ki bener apa ora ya? Wah, pupuranku sik blontang-blontang. Ya. Tapi kalau orang bercermin sementara, wah yo ono anguse lho. Cedak motofi ono anguse. Bar selesai cerminnya dimasukkan, sudah lupa. Jadi saya kalau melihat firman Tuhan itu, ilustrasinya itu luar biasa, bagus. Ya. Baru saja ia memandang dirinya, ya sudah pergi dan lupa bagaimana rupanya lupa. Itu sama dengan orang nak mendengar firman. Hebat. Ya. Firman itu perlu diperjuangkan, tidak cuma didengar. Dan tidak semudah perkataan dan tidak segampang yang dilakukan. Perlu diperjuangkan. Tuhan menghendaki kita bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan apa yang firman Tuhan tuliskan. Apa yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya itu dilakukan. Nah, untuk itu kita perlu meneliti firman seperti ayat nats kita. Meneliti dengan baik. Nah, orang-orang yang seperti itu dia akan mengalami kuasa Allah. Mujizat demi mujizat, hari-harinya penuh dengan mujizat Tuhan. Dan lalu berkata dalam hatinya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan Allah itu. Tidak ada Allah seperti Engkau. Saya berani katakan, tidak ada Allah yang seperti Tuhan yang saya sembah. Orang boleh berkata Allah, tetapi saya katakan tidak ada Allah seperti Yesus. Itu harus menjadi keyakinan kita. Ketika kita menunjukkan kesungguhan hati, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi
pelaku firman. Ya. Ketika kita menunjukkan kesungguhan hati, mau mengubah diri dan keadaan kita, saya pastikan Tuhan tidak akan diam saja. Ya. Tuhan tidak akan diam saja. Dulu saya itu selama hidup mulai melayani Tuhan dari guru sekolah minggu, remaja, pemuda sampai jadi pendeta. Saya itu selalu mempelajari orang-orang. Pendeta A, pelayan B. Kok hebat ya? Saya belajar, terus belajar. Ya, jemaatnya kok bisa sampai 15.000 ya? Wah, hebat banget orang itu. Saya belajar. Saya selalu belajar. Nah, ketika kita menunjukkan kesungguhan hati, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia akan mengatur hidup kita. Asalkan kita rendah hati, mau diatur. Tidak merasa sok hebat, sok bener dewi. Mendengar itu penting, tetapi itu tidak cukup memadai. Tidak cukup kita hanya mendengar khotbah. Tetapi kita harus selalu belajar melakukannya. Nah, ini yang tidak mudah. Saya pun masih terus belajar. Yang jelas, Rasul Yakobus ini dia memberitahu kepada kita semangat yang sejati, tidak ngelokro. Wes barbar surat Tuhan-Tuhanan. Hanya terwujud di dalam tindakan mendengar dan melakukan firman. Itu akan menjadi nyata. Ya. Sama sekali tidak cukup hanya sekedar. Kalau semua sekedar, akhirnya menjadi sekedar. Main musik sekedar, jadi guru sekolah minggu sekedar, ya, jadi WL sekedar, ya. Latihan korak barbar, nyanyi terus bulan baleni terus. Ya kalau kita mau maju ya memang harus sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita hanya sekedar, hasilnya juga sekedar. Dan kuasa Tuhan akhirnya tidak nampak dalam hidup kita. Ya. Sekedar mendengar khotbah bahkan tidak membuat kita manggut-manggut sambil mengaminkan saat mendengar khotbah. Apa ya? Khotbah apa tenan? Wah, kuwi khotbah sing bener. Tapi tidak menjadi pelaku. Mau berubah, amin. Tapi tidak berubah. Itu persis orang bercermin. Tahu kelemahannya, wah, jebule wajahku ki, oke kukule. Ke tempat dokter spesialis kecantikan. Ya. Tapi setelah bersih, dokter mengatakan dirawat ya. Lupa lagi, makan sembarangan. Akhirnya tumbuh lagi. Nah, pada ayat 22 yang kita baca tadi, Rasul Yakobus tidak menyangkal pentingnya dari mendengar firman Tuhan, tetapi sebaiknya mendengar firman itu merupakan syarat untuk melakukan firman. Nah, kita mendengar aja ndak, ya susah toh. Mendengar itu syarat untuk melakukan firman. Artinya apa? Bahwa Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengar firman itu tidak penting. Yang Yakobus tegaskan, jangan hanya menjadi pendengar saja. Sebab banyak orang hanya menjadi pendengar, hanya menjadi penggemar firman, mendengar firman di YouTube dari pendeta A, pendeta B, pendeta C. Wah, apa tenan khotbah pendeta ini. Tapi tidak melakukanlah buat apa? Cuma muji-muji pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kowe nyetel YouTube. Ki lho.
ono pendeta apik. Nah, tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak akan ada efeknya, tidak efektif. Sekedar mendengar, maka ini menjadi sangat parah. Kenapa? Karena akhirnya Bapak Ibu, kita ini bisa menjadi pengkritik loh. Pengkritik. Alah, paus ya iso ngomong jajal. Dia iso nglakoni ra. Pengkritik. Akhirnya kita merasa diri kita hebat, suci, benar, menyalahkan orang lain, dan tidak pernah kita punya kerendahan hati. Hari ini bertobat. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Siapkan hatimu untuk dibentuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bagaimana kita bisa menang atas masalah kita? Kalau kita menjadi pecinta firman dan Tuhan kita bertekun sampai akhir mendengar, meneliti, mempelajari firman. Ya. Coba tolong Pak Arto baca ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya. Jadi Bapak Ibu ini penting, ya, penting. Persevere until the end, bertekun sampai akhir. Kita menghadapi masalah, ya. Tetapi kalau kita bertekun sampai akhir, Alkitab mengatakan apa? Alkitab menulis. Nah, Alkitab menulis kita akan menang atas masalah. Kita akan menang atas masalah dan berbahagia. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus Allah, kami yakin dan sepenuhnya percaya bahwa Engkau akan membentuk hati kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Sekarang di hadapan kami ada perjamuan kudus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Dan Tuhan membentuk hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang membuat kami dimerdekakan di dalam Engkau. Engkau sudah memberikan teladan yang baik, dan kami akan mengikuti jejak Tuhan sampai langkah yang terakhir. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Kita angkat pujian, Yesus sungguh setia. Setiamu nyata sepanjang hidupku, darahmu telah layak
yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. besar setiamu, Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau bagimu segala pujian dan tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dari ku
menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Mungkin Bapak Ibu akan ikut perjamuan kudus tetapi belum terima roti, ada yang di atas semua sudah, ada yang belum terima anggur, semua sudah. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini ada persekutuan yang indah dalam tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah karena segala celah kita. Sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang ditebus oleh darah. Dan Tuhan sendiri yang menebus. Sekarang sebelum kita makan roti, percayakah engkau roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mempunyai persekutuan yang indah di dalam Kristus lewat darahnya yang tercurah. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan kita adalah Yesus yang berkemenangan. Saya percaya pagi ini lewat persekutuan tubuh darah Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang atas masalah. Kita akan bertekun terus sampai akhir, sampai Tuhan datang. Sekarang sebelum kita minum anggur yang ada di tangan kita, percayakah engkau darah Yesus yang tercurah ada di tengah-tengah cawan yang akan kita minum? Percayakah engkau? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat, untuk perjamuan kudus, untuk pengorbanan Tuhan. 2000 tahun yang lalu. Dan itu cukup untuk menjadi kami anak-anak Allah. Yang ditebus menjadi anak-anak Allah, ahli waris surga.
dalam dimensi waktu tanpa batas Engkau selamatkan kami, hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bukan sekedar ikut suatu agama atau organisasi, tetapi kami ikut Allah yang berkorban menebus kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pengorbanan darah Kristus, kami menjadi orang-orang yang diperbarui di dalam Tuhan dan hidup baru di dalam Tuhan. Sampai kapanpun kami percaya penebusan Tuhan membuat kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi ini. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan selalu ada jalan bagi mereka yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Lukman. Sementara cawan dikumpulkan, mari kita akan saksikan tayangan dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dengan pembicara Ibu Martelena Gultom. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Datang dan ikutilah ibadah kaum pria Jumat 8 Desember pukul 6 sore di tempat ini. Rapat Natal akan diadakan pada Minggu 10 Desember. Setelah ibadah diharapkan semua panitia Natal harap hadir. Hadirilah perayaan Natal Christophorus Senin 4 Desember pukul 6 sore di Petra Community Church MT Haryono 844 sampai 846 Semarang. Ya, mewakili panitia mengundang khususnya kaum muda ya. Kemudian ini juga ada undangan hadirilah perayaan Natal bersama gereja-gereja sekota Semarang. Jumat 15 Desember pukul 5:30 sore di Holy Stadium JKI Injil Kerajaan, Kompleks Grand Marina Semarang. Kemudian bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal, bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan gereja. Kita akan berdiri bersama-sama menyanyikan pengakuan iman GBI.
firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir mati bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar dia dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selamat dan hidup suci. Tanda awal baptisan Roh Kudus, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Masa Roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Bapak Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, bahkan persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan. Dan setiap acara kami boleh diberkati. Sekarang kami sementara akan pulang kembali ke tempat kami. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini dan yang mengikuti ibadah online sementara petang. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan yang lemah diberi kekuatan kembali, pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya ibadah yang mengandung kuasa akan merubah setiap kami menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di semua suku-suku bangsa, di seluruh Nusantara. Dan nama Tuhan ditinggikan. Kami terus berdoa bersyafaat untuk Pilpres yang akan datang. Kami sangat yakin dan percaya bahwa yang terbaik adalah datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, hidup bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya.
Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Mari kita naikkan pujian, kami memuji bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, Engkau maha besar Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan memberkati.